Pak Prabowo tadi sepertinya Anda bersuara keras soal korupsi, tidak mau markup dan sebagainya. Apa yang Anda sampaikan kepada lingkungan terdekat, kepada keluarga, kepada partai tentang korupsi ini? Iya, saya menyampaikan bahwa korupsi ini yang menghambat ya kebangkitan bangsa Indonesia. Kita tentunya harus selesaikan masalah korupsi ini dengan secara sistemik. Bagaimana cara? Secara sistemik, jadi gaji untuk para pejabat dinaikkan, yang menentukan yang wajar, yang waras, ya kan, yang cukup, dan kita bisa atur itu dalam bentuk-bentuk tertentu. Nanti kata cukup tidak pernah cukup nanti. Tapi kan ada kebutuhan sebagai contoh berobat, kemudian pendidikan, ya kan, dan dia harus punya rumah layak pada saat dia pensiun, dia harus punya kehidupan yang layak lah, kan begitu. Jadi semua bisa dikuantifikasi, ya, semua bisa dipikirkan, kan begitu. Sebagai contoh ya, yang saya pelajari, gaji di Inggris untuk pejabat negara yang tertinggi bukan Perdana Menteri, tapi Ketua Hakim Agung. The Lord Chief Justice itu gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, mobil dinasnya Rolls Royce, ya kan, istananya hampir sebesar Istana Ratu. Maknanya apa The ya? Lord Chief Justice. Jadi begitu dia atur bahwa Ketua Mahkamah Agung dan Hakim-Hakim Agung itu dikasih kehidupan yang begitu prestisius dan begitu begitu cukup, dia tidak bisa disogok, dia tidak bisa dibeli. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita harus seperti itu, kita harus berani ke arah itu. Hakim-hakim kita, Hakim Agung kita, dia harus dibikin sangat prestisius, dia harus dihormati, dan dia harus dikasih penghasilan yang begitu cukup sehingga dia tidak. Jadi harusnya hakim dulu didahulukan untuk soal itu. Hakim, menurut saya, hakim salah satu yang bukan politisi. Hakim yang bukan paling tonggak, dewan. karena hakim itu nanti akan mengatur keadilan di kita, ya kan? Bukan anggota dewan. Anggota dewan, saya kira kalau kita lihat membandingkan dengan penghasilan negara-negara lain, saya kira sekarang sudah oke lah, sudah lumayan. Jadi anggota dewan dari Partai Gerindra nggak usah naik lagi gajinya gitu ya? Bercanda Pak, bercanda. Jadi gini, apakah Anda akan bersikap keras jika ada orang terdekat, anggota partai Anda yang korupsi? Seperti apa Anda punya konsep? Kita sudah dalam ADART kita, dalam sistem kita sudah punya sistem ya, bahwa kalau terlibat pidana ya harus itu otomatis dia harus meletakkan jabatan, dia harus PAW dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ada kasus-kasus, sebagian punya kesadaran langsung mengundurkan diri, dan kalau tidak mundur diri ya kita yang berhentikan, kita berhentikan. Di penghujung ini Pak, Anda sudah hampir semuanya. Sekarang Anda adalah Ketua Umum HKTI kalau tidak salah. Saya sudah ganti ya? Sudah ganti. Tapi Anda pernah menjadi itu? Saya, Anda kemudian menjadi pucuk pimpinan sebuah partai, pernah jenderal, mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah mau running for presiden lagi 2019? Jadi itu pertanyaan sering dikasih kepada saya. Saya selalu menjawab, ya kita lihat 2019. Ya, kita lihat apakah ada dukungan terhadap saya, apa saya dibutuhkan oleh negara dan bangsa dan rakyat. Dan bagaimana pada saat itu kondisi fisik saya, kondisi kesehatan saya. Kalau saya fisiknya masih oke, kuat, dukungan permintaan dari rakyat masih oke, kuat, ya tentunya saya juga sebagai warga negara harus siap untuk mengabdi. Ya, jadi itu masalahnya kita masih ada proses, kita lihat 1-2 tahun ini bagaimana, ya kan? Itu batas antara siap untuk maju lagi atau sebetulnya Anda pengen merasakan kekuasaan sebetulnya? Siap ditugaskan atau saya siap ditugaskan dan saya ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Bagaimana mengartikannya secara positif? Oh ya, saya ingin berkuasa untuk menegakkan keadilan. Saya ingin berkuasa untuk menegakkan menghidupkan perekonomian Indonesia. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa sumbangkan supaya Indonesia itu benar-benar
mencapai kodrat yang harus dia capai.